Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutaharatul Aziziyah dengan NIM 200222114, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sincai semester 6. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali terkait dengan peran data dan statistik dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama terkait dengan definisi statistik itu sendiri, di mana statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari dan berkaitan dengan data. Statistik merupakan suatu bentuk informasi yang penting bagi penyusunan, rencana, dan kebijaksanaan pembangunan nasional maupun untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembangunan. Kemudian definisi data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Definisi juga data menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Statistik atau data terdapat dalam landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 2004, yaitu pasal 31, di mana perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 152 ayat 1 dan 2, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian data dan informasi pada ayat 1 mencakup penyelenggaraan Pemda, organisasi dan tata laksana Pemda, perangkat daerah dan aparatur, keuangan daerah, potensi sumber daerah, produktivitas, kependudukan, informasi dasar kewilayahan, informasi lain terkait. Kemudian data dan informasi dimaksud ayat 2 dikelompokkan dalam sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Tuntutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan meningkatkan pengelolaan statistik sektoral. Kemudian adapun peran data dalam siklus perencanaan pembangunan, baik yang pertama yaitu penyusunan rencana. Kemudian setelah rencana tersusun, kita melanjutkan penetapan rencana, yang mana yang rencana yang akan ditetapkan ke depannya. Kemudian setelah itu dilaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana untuk agar rencana itu berjalan sesuai dengan yang kita laksanakan. Kemudian evaluasi pelaksanaan rencana. Setelah kita melaksanakan pengendalian pelaksanaan rencana, kita lakukan evaluasi pelaksanaan rencana untuk agar hasil perencanaan pembangunan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang kita targetkan. Adapun peran statistik. Peran statistik yaitu satu, sebagai bahan untuk perencanaan pembangunan atau forecasting. Kemudian yang kedua sebagai bahan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan. Kemudian yang ketiga sebagai early warning system atau EWS. Selanjutnya, peran data dan informasi statistik pembangunan. Yang pertama, untuk mengetahui kecenderungan atau tren yang akan terjadi pada masa datang. Yang kedua, digunakan untuk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan. Yang ketiga, untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana, resiko, dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan. Selanjutnya itu dimensi kualitas data, di mana dimensi kualitas data yaitu yang pertama relevansi atau berkaitan dengan tujuan. Yang kedua akurasi atau akurat atau tepat, benar, teliti, seksama atau cermat. Kemudian yang ketiga koherensi, yaitu tersusun uraiannya sehingga bagiannya saling berkaitan.
Yang keempat, aktualitas atau tepat waktu sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kelima, interpretabilitas atau tingkat pemahaman dan pengertian terhadap model kualifikasi. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan aksesibilitas atau kemudahan dalam mengakses data. Adapun kualitas data yang dapat kita teliti atau dapat kita lihat dalam data yang kita buat yaitu aspek ketepatan, kemudian aspek konsistensi, kemudian aspek sensibilitas, kemudian secara teoritis ditentukan oleh metode pengumpulan dan metode pengolahan, kemudian secara praktek oleh masyarakat atau respondennya, sudut metode predicted. Nah, dalam pembuatan data terdapat beberapa hambatan penggunaan data dalam proses perencanaan. Yang pertama yaitu ketersediaan data daerah yang kurang timely, sehingga terkadang perencanaan yang kita lakukan menggunakan data yang tidak update. Kemudian yang kedua itu manajemen data yang kurang diintegrasikan, sehingga banyak data terpisah-terpisah meski berada dalam satu instansi. Nah, berbicara terkait statistik, di dalam kegiatan statistik itu diarahkan atau tujuan di statistik itu sendiri adalah yang pertama mendukung pembangunan nasional, kemudian mengembangkan sistem statistik nasional yang handal, efektif dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik, dan dapat juga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini beberapa strategi dalam peningkatan pengelolaan data statistik dalam pembangunan daerah. Yang pertama yaitu peningkatan pemahaman metodologi statistik penting bagi pembangunan oleh pemerintah daerah, mulai pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kemudian yang kedua, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dengan kompetensi statistik perlu diperhatikan. Yang ketiga itu terkait dengan sinergitas data dan awareness statistika antar OPD sangat diperlukan dalam mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Nah, yang terakhir itu sistem data yang terintegrasi segera diwujudkan untuk mendukung pembangunan oleh pemerintah daerah. Baik, ya itulah tadi sedikit materi terkait peran statistik dan data pada perencanaan pembangunan daerah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.